Tahu nggak siapa gubernur Jakarta sekarang? Tahu, Pak. Siapa? Pak Deddy Mulyadi. Salah. Siapa nama gubernur DKI? Itu gubernur DKI Pak Deddy Mulyadi. Waduh, gimana nih guys? Taman Kota ruang terbuka hijau yang sekarang buka 24 jam, yang ada di seluruh DKI Jakarta, sekarang banyak disalahgunakan sama anak-anak muda yang pada nongkrong tuh tengah malam. Sarannya apa? Supaya saya lebih ngonten, lebih itu. Saya enggak lah, saya kerja aja. Saya lebih senang teknokrasi, saya bukan orang yang kemudian terlalu banyak tampil di sosmed. Enggak. Ini akun TikTok milik siapa? Soalnya isi kontennya, maksud saya video-videonya mirip bapak semua. Gimana itu, program taman dibuka 24 jam? Kok kata Mas Pramono banyak respon positif, tapi kok yang dilakukan banyak yang negatif? Ayo. Oke, selamat datang lagi di channel Raka TV, di channel yang gak pernah ada faedahnya tapi bisa menghadirkan berita-berita lagi rame saat ini. Kali ini kita akan membahas mengenai Gubernur Jakarta yang katanya dia lebih memilih kerja ketimbang mengonten, guys. Waduh, yaudah gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita lihat videonya ya. Survei itu saya gunakan untuk referensi. Tapi di survei itu juga dikatakan citranya tinggi banget, tetapi tingkat kepuasan walaupun sudah 64%, ini kan bagi saya juga udah baik banget, bagus banget. Bisa lebih dari itu. Sarannya apa? Supaya saya lebih ngonten, lebih itu. Saya enggak lah, saya kerja aja. Saya lebih senang teknokrasi, saya bukan orang yang kemudian terlalu banyak tampil di sosmed. Enggak. Bahkan kadang-kala kalau di sosmed ini aja saya bilang enggak usah. Masuk beberapa kali saya enggak mau saya lebih senang kerja real. Kamu kan lihat sendiri sehari-hari dengan saya. Capek ya Pak, masuk sosmed, capek nggak Pak? Ya? Masuk sosmed capek? Bukan. Tapi bukan berarti Pak, orang yang kerjanya ngonten tidak bekerja ya Pak ya. Ya maksudnya kerja sambil ngonten gitu Pak, ngonten sambil kerja, biar masyarakat bisa tahu kerja nyatanya Pak. Zaman sekarang udah canggih Pak, semua orang udah bisa main sosmed, semua orang bisa dapat informasi dari media sosial Pak. Jadi yang gak usah malu-malu Pak kalau mau ngonten Pak. Asumsi saya ini nyinggung KDM ya, meskipun tidak secara eksplisit mengatakan, tapi dengan judul berita seperti ini arahnya ke sana. Oga dongkrak popularitas lewat ngonten. Pramono mengatakan saya kerja saja. Pertanyaannya, hasil kerja bapak apa emangnya? Lupa, nggak dikontenin ya. Jadi kita sebagai masyarakat tidak tahu kerja bapak apa. Nyinggung-nyinggung soal konten, Mas Pram, saya mau tanya dulu, ini akun TikTok milik siapa? Soalnya isi kontennya, maksud saya video-videonya mirip bapak semua. Ini bukan konten kan ya? Itu mah hanya sebuah rekaman video yang melalui proses editing, dikasih title, dikasih background musik, lalu diposting di sosial media. Jadi itu mah bukan konten ya guys ya. Oh, jadi selama ini Pak Pram juga ngonten guys, cuma tidak FYP, tidak seramai KDM gitu ya. Lagian gak ada salahnya konten Pak, gak dosa kok, gak usah munafik ya. Saya mau kerja aja, saya gak mau ngonten, saya gak mau main sosmed, saya fokus kerja aja. Lah emang Bapak pikir KDM tidak bekerja? Kerja juga Pak. Ogah bikin konten untuk dongkrak popularitas Gubernur Pramono. Saya lebih senang kerja real. Bagus, keren Pak Gub. Memang harus kayak gitu. Kerja tuh harus real Pak. Saya dukung dan saya respect dengan statement Bapak yang kerja harus real. Tapi statement Bapak yang ngomong dongkrak popularitas dengan konten, nah mohon maaf. Sebelumnya mohon maaf sekali Pak, karena banyak sekali teman-teman saya yang ada di Jakarta Pak ya. Tapi mungkin beda pilihan ya nggak apa-apa. Yang penting kita tetap berteman dan kita tetap bersahabat ya Pak. Jangan teman-teman saya yang di Jakarta maksudnya gitu Pak. Cuman gini Pak, apa nggak lebih baik, apa nggak lebih elok kalau kita tuh mengeluarkan statement, nggak usah nyentil-nyentil orang lain maksudnya gitu loh Pak. Nggak usah nyelek-nyelek orang lain gitu maksudnya loh Pak. Ya saya sebagai orang Jawa Barat, dari mulai nggak tahu sama saya Pak. Dan alhamdulillah saya pun adalah salah satu orang yang memilih beliau di pilkada kemarin Pak. Jadi gini, ini harus tahu ya, ini informasi untuk semuanya. Aktivitas dari Mulyadi ngonten itu bukan hari ini saja. Bukan waktu beliau mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Barat saja Pak. Bukan, tapi sudah dari dulu. Sudah dari dulu. Saya ini mantan pedagang kopi keliling, mantan pedagang rokok keliling, dan saya kalau Deddy Mulyadi bikin acara kayak ini nih yang sekarang ada nganyang kelemur itu kan,
ada panggung, banyak masyarakat, itu udah dari dulu kebijakan aktivitas kayak gitu udah dari dulu. Dan saya sering dagang di acaranya beliau, dagang kopi ya. Nah, terus untuk konten dari dulu juga banyak orang-orang yang di pinggir jalan, beliau turun, bantu uang, bantu segala macamnya. Terus kadang-kadang juga ngajak kerja, beberapa orang juga malah nggak amanah, malah hianat kayak gitu. Jadi aktivitas kontennya Deddy Mulyadi itu bukan hari ini saja Pak, sudah dari dulu gitu. Jadi kalau menurut saya nggak setuju kalau kontennya Deddy Mulyadi dianggap untuk menaikkan atau mendongkrak popularitas, nggak setuju Pak, karena itu sudah seolah-olah menjadi kebiasaannya Deddy Mulyadi konten itu Pak. Nah, cuman sekarang kayak gini Pak. Pejabat banyak yang konten hari ini Pak, pejabat banyak yang konten, termasuk orang-orang dari partai Bapak banyak yang konten, cuman mohon maaf mungkin ya secara popularitas Deddy Mulyadi masih yang pertama. Betul guys, kalau menurut gua sih di zaman sekarang ini konten itu bukan berarti pencitraan ya, tapi emang harus buat pejabat konten agar masyarakat tahu gitu ya guys ya, pekerjaan apa yang sedang dikerjakan oleh gubernurnya, program apa yang baru, kebijakan apa yang baru diterapkan, pembangunan apa yang sudah dibikin gitu ya. Pokoknya banyak deh yang harus di-up di sosmed dan itu wajib menurut gua. Hebat Mas Pramono Anung, hasil survei 100% rakyat Jakarta puas terhadap kinerja Mas Pramono Anung, luar biasa. Salah bang, salah. Salah? Bukan 100%, 64%. Hanya 64% yang puas. Sorry salah. Hanya 64% yang puas. Jadi 88% citra saya sebagai gubernur di-acceptable oleh publik. Kemudian 64,1% masyarakat puas terhadap hal itu. Di survei itu juga dikatakan citranya tinggi banget, tetapi tingkat kepuasan walaupun sudah 64%. Ini kan bagi saya juga udah baik banget, bagus banget. Bisa lebih dari itu. Sarannya apa? Supaya saya lebih konten, lebih itu. Saya enggak lah, saya kerja aja. Saya lebih senang teknokrasi, saya bukan orang yang kemudian terlalu banyak tampil di sosmed. Enggak, saya lebih senang kerja real. Hanya 64% masyarakat Jakarta yang puas terhadap kinerja Mas Pramono Anung, kok bisa bangga? 64% udah bagus banget menurut saya. Bagus dari mana? Penilaian Litbang Kompas, ini surveinya sama-sama 100 hari kerja. Lihat dibedakan ya. Kang Deddy Mulyadi, tuh lihat nih beritanya. 94% lebih masyarakat Jawa Barat puas terhadap kinerja Kang Deddy Mulyadi. Tuh, Pak Prabowo lihat nih sama-sama 100 hari kerja. Lihat, 81% lebih yang puas terhadap kinerja Pak Prabowo sebagai presiden. Jomplang banget sama Mas Pramono, cuma 64%. Bilanglah alasannya ini karena saya nggak ngonten. Kok jadi ngonten yang disalahin? Salahin kinerja Anda dong. Kok jadi ngonten yang disalahin? Kalau saya ngonten ini pasti bisa lebih. Padahal Mas Pramono Anung selalu bilang loh, saya jadi pejabat sudah lama, pernah jadi pimpinan DPR, pernah jadi menteri sekretaris kabinet 10 tahun Pak Jokowi, dekat para elit, dekat Bu Mega, dekat Pak Jokowi, dekat Pak Prabowo. Berarti kan udah terkenal banget, nggak perlu ngonten, harusnya udah 101% kali. Rakyat Jakarta puas, ini kok hanya 64%. Kang Deddy Mulyadi itu ya hasil kerjanya dikontenin ya sebagai bentuk laporan ke masyarakat. Ini loh hasil kerja saya. Jadi masyarakat tahu apa yang dia kerjakan. Daripada nggak ngonten, ngaku-ngaku kerja real tapi sambil kerja sambil naik helikopter, pilih mana kalian masyarakat? Waduh, siapa tuh yang dibilangin guys? Bentar, ada yang komen di sini. Jawa Timur 290% loh. Oh, serius apa? Yang bener aja, rugi dong. Gak puas ya? Oh, gak puas ya maksudnya. Di satu provinsi di Indonesia, tepatnya di Jawa Barat, gubernurnya itu lagi sibuk untuk mendidik anak-anak muda yang ada di Jawa Barat untuk bisa disiplin dan bertanggung jawab. Bahkan ada yang bilang sampai dibawa ke barak dan dididik disiplin secara militer ya, dimana istirahat ditentukan jamnya supaya di pagi harinya para anak-anak muda ini punya tenaga yang baik, fokus yang baik untuk bisa menjalankan harinya. Betul. Tapi di satu provinsi lain, justru nih ya, pemerintah memfasilitasi tempat untuk anak-anak muda nongkrong. Ya walaupun memang bukan khusus untuk anak-anak muda sih. Oke. Tapi difasilitasi sebuah tempat yang dibuka 24 jam untuk berdiskusi, untuk bertemu, entah apapun itu, tepatnya bersosialisasi. Malam hari ini ada 5 taman yang secara resmi kita akan buka 24 jam. Dan ini merupakan komitmen kami untuk membuka ruang terbuka hijau lebih banyak. Jakarta cinta, rasa Di mana nih kalau yang seperti toleransi, kebersamaan itu akan timbul. Di mana nih kalau yang seperti ini
diberikan kebebasan seperti ini, tidak diatur rules-nya, anak-anak muda menyalahgunakan dengan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, mereka nongkrong sampai jam 2, jam 3, jam 4 pagi, dan ketika memulai hari yang baru, karena mereka kurang istirahat, mereka nggak fokus, akhirnya hasil daripada apa yang dikerjakan oleh si anak muda itu tentu akan jauh berbeda kualitasnya dengan orang yang punya istirahat yang cukup. Ya, agak sedikit aneh sih ya. Di saat satunya sedang berusaha untuk fight demi masa depan anak muda supaya bisa menjadi orang yang baik, satunya malah memberikan kelonggaran dengan alih-alih bersosialisasi. Ya, kalau juga mau membuka ruang terbuka hijau nih ya, kayaknya nggak perlu sampai 24 jam, karena setahu saya malah tumbuhan itu mengeluarkan karbon dioksida di malam hari. Jadi Oke. Coba mari kita lihat ya guys ya, anak-anak muda yang lagi menongkrong di taman guys. Ini katanya ada yang sampai astagfirullahaladzim. Coba deh nyobain taman apa nih, taman Langsat malam-malam. Nyobain taman Langsat malam-malam. Ini suasananya guys. Nah kan, ada yang pacaran kan? Tuh. Suasananya cukup ramai. Gak rame-rame banget sih ya. Cuman lah, karena mungkin hari Minggu juga kali ya. Taman kota, ruang terbuka hijau yang sekarang buka 24 jam, yang ada di seluruh DKI Jakarta, sekarang banyak disalahgunakan sama anak-anak muda yang pada nongkrong tuh tengah malam. Oke. Maksudnya Pak Gubernur buka ruang terbuka hijau itu memang bagus kali ya, supaya dimanfaatkan gitu sama anak-anak mudanya gitu untuk kegiatan yang positif loh. Kenyataannya memang disalahgunakan karena ya 24 jam gitu kan, tengah malam pun orang bisa datang ke situ. Emang dijamin tuh ada orang yang patroli malam-malam buat ngawasin taman itu. Udah gitu penerangan yang sangat minim, bikin anak muda tuh betah sampai pagi tuh di situ. Buat apa? Buat mojok. Saran saya ya Pak, udah deh jangan dibuka 24 jam, itu bikin bahaya aja. Minimal itu jam 8 tutup, itu jam 9 lagi ngapain pada nongkrong-nongkrong juga nggak ada gunanya. Yuk bisa yuk Pak Gubernur yuk bikin program yang bermanfaat supaya anak muda di Jakarta ini maju. Tuh guys, gimana? Ya anak-anak muda sih senang-senang aja gitu bisa nongkrong sampai pagi dan positif. Yang positif ceweknya guys. Astagfirullahaladzim. Mas Pramono Anung, program ente gimana sih? Ini taman dibuka 24 jam disalahgunakan jadi tempat aneh-aneh, gagal maning nih. Viral di media sosial, taman yang dibuka 24 jam oleh Gubernur Pramono Anung disalahgunakan jadi arena Muda-mudi yang pacaran, kemudian terekam di dalam CCTV, dan saya sudah mendapatkan laporannya. Tentunya yang seperti ini ditertibkan, bukan kemudian yang taman yang buka 24 jam terus stop, enggak. Termasuk nanti untuk acara HUT Jakarta, saya sudah meminta untuk diadakan di salah satu taman yang dibuka 24 jam karena mendapatkan respon publik yang luar biasa. Mas Pramono Anung, Gubernur Jakarta, halo. Gimana itu, program taman dibuka 24 jam? Kok kata Mas Pramono banyak respon positif, tapi kok yang dilakukan banyak yang negatif? Ayo. Kok orang datang ke taman itu malah pengen pacaran, muda-mudinya malah pada katanya mecum-mecum, itu gimana sih? Gampang kali itu mulut ya, bilangnya jangan taman 24 jam yang ditutup, tapi muda-mudinya yang ditertibkan. Gampang kali ngomong ditertibkan. Kalau semua masyarakat Jakarta ini tertib, ya kantor polisi udah tutup, nggak ada lagi pidana. Bener, awalnya memang muda-mudi itu pacaran, ya kan? Abis itu apa? Mecum di taman 24 jam itu. Abis itu diduga ada potensi apa? Diperkaos nanti anak orang di situ. Kalau udah begitu siapa yang tanggung jawab? Mas Pramono bisa tanggung jawab rumahnya? Pusing. Ya kan, abis ini apa? Respon positif lagi ya, respon positif. Makanya jangan hanya taman yang dibuka 24 jam, keamanannya juga diperketat dan 24 jam. Dan kan dari awal juga anggota DPRD Jakarta sudah banyak tuh yang wanti-wanti terhadap taman dibuka 24 jam ini nih, lihat beritanya. Ya, karena apa? Bukan hanya pidana, potensi pidana perkaos, bisa jadi apa? Mecum tadi ya. Bisa jadi rawan begul, bisa jadi tempat nongkrong-nongkrong muda-mudi minum-minum gak jelas. Ngeri. Banyak potensi yang aneh-aneh.
Ya, tapi itu semua kita kembalikan ke Gubernur Jakarta yang terhormat Mas Pram lah, ya kan. Mas Pram kan tahu yang terbaik buat Jakarta ya kan. Apa sih yang dia nggak tahu? Dia kan paling tahu terhadap semua Jakarta ini. Hoi. Kok yang begini didukung ya sama KPAI, sama Komnas HAM, sama elit gitu ya guys ya? Kok bisa ya? Tahu nggak siapa Gubernur Jakarta sekarang? Tahu Pak. Siapa? Pak Deddy Mulyadi. Salah. Bukan kita Salah. Ayo. Siapa nama Gubernur DKI? Itu Gubernur DKI. Malah lupa. Aduh. Ibu itu anaknya tuh yang dagang. Ibumu malah lupa Gubernur DKI. Sampai orang Karno. Bukan ya? Saya malah lupa. Gubernur DKI itu Pramono Anung. Oh, nggak kenal saya malah Pak. Nggak kenal. Saya kenalnya Pak Deddy Mulyadi. Waduh, gimana nih guys? Kang Deddy Mulyadi lebih dikenal sama warga Jakarta ya guys ya. Mungkin banyak dari komentar netizen yang bilang itu yang ditanya pendatang. Hey, pendatang juga pasti tahu lah ya gubernurnya siapa. Kalau gubernur sering berinteraksi dengan warganya ya. Oh mungkin gubernurnya sibuk bekerja guys, makanya tidak sempat menyapa warga gitu ya. Oke, kita positive thinking aja lah ya. Tingkat kepuasan terendah sepanjang sejarah DKI. Gubernur DKI harus evaluasi tim kerja. Memalukan, APBD setinggi langit. Gubernur DKI mengatur urusan dari atas sampai toilet rumah tangga. Tidak ada wali kota ataupun bupati yang bisa mengganggu karena semua merupakan staf daripada gubernur. Ini timnya gabut, nggak bisa kerja apa bagaimana? Dari 6 pemimpin daerah di Pulau Jawa, nomor 5, bayangkan. Dengan APBD sebesar itu, ada 2 hal. Ada bagus, ada menarik dan diminati. Kalau bos saya seorang politisi, saya akan memilih hal yang menarik dan diminati. Karena tidak ada kata ngalah untuk seorang politisi. Evaluasi tim Gubernur Jakarta. Oke, gimana pendapat kalian semua para penonton setiaku? Coba komentar di bawah. Sekali lagi gua di sini tidak menyudutkan siapapun ya guys ya. Kita hanya melihat pendapat para netizen tercinta, para warga dari daerahnya masing-masing gitu ya guys ya. Setiap pemimpin pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau punya kekurangan ya udah kita lebih-lebihkan aja guys. Oke, sampai jumpa di next video.